Oke, kali ini kita ketemu lagi sama tamu spesial nih. Kita bawa developer terus. Jadi, Ko Erik, Siap. Sales and Marketing Head. Iya, emang agak belibet sebutannya ya, jabatan corporate ini. Oke, langsung aja. Boleh. Gimana nih nyapa teman-teman yang ada di podcast ini nih, sapaannya? Ada sapaan khusus? Sapan khusus ya. Kalau nggak ada, kita pakai bahasa template-nya salam properti. Salam properti ya. Itu. Boleh ya? Salam properti. Salam properti ya. Ya, teman-teman penonton podcast ini, perkenalkan saya Erik ya. Saat ini bertekun di bidang real estate di perusahaan Ciputra Group ya, sudah 3 tahunan pengalaman di real estate. Tahun ini masuk tahun ke-7. 7. Masuk tahun ke-7. Sebelumnya pernah bertekun di 2 industri ya, di otomotif pernah. Otomotif pernah 4 tahunan, habis itu banting setir ke properti. Kenapa? Iya, memang agak ekstrim ya bantingnya, dari barang bergerak ke tidak bergerak gitu. Ada kesempatan, ada momentum, ada kesempatan banting setir ke real estate. Habis itu tidak pindah lagi. Karena memang real estate itu sangat banyak peluang ya. Banyak peluang dalamnya, omsetnya gede. Jadi kalau misalnya mau cari cuan ini banyak hal ya. Beli properti bisa cuan. Jual properti, kayak Bro Azan dokter properti juga bisa cuan ya. Enggak lah, dikit ya, aja bisa lah. kenalin orang beli properti juga bisa cuan. Nah, jadi serba cuan ini dalam industri real estate, makanya nggak pernah pindah lagi. Jadi saat ini pegang proyek fokusnya di Citra Mega Batam, Ciputra Group yang ada di Batam. Otherwise di Ciputra Group juga ada 3 proyek saat ini di Kota Batam. Kita ada apartemen Citra Plaza Nagoya, deket banget dengan kantor sini ya, di Nagoya gitu kan. 9 tower super block bangunnya. Sampai saat ini sudah running, tower 1 sudah handover, 600 konsumen ya sudah handover. Luar biasa sekali, sudah handover, aman, dan coming soon tower 2 kita launch. Iya. Sedangkan kita ada landed yang saat ini saya sedang tekunin ya, sedang diberi kepercayaan. Itu Citra Mega Batam, total 14 hektar. Puji Tuhan, starting di tengah COVID 2021, udah running 3 tahun, sudah hampir setengah ya dari lahannya sudah terjual, dan kita juga udah serah terima lebih dari 100-an unit rumah di Lavis Hill, cluster yang kita launch 2021 udah kita serah terima. Overall konsumen juga happy ya. Happy sekali, kita serah terima on time again ya. Ini harus, yang penting on time. Ya, itu harus digarisbawahi ya. Teman-teman ya, on time gitu loh, Ciputra again kan, komitmennya. Jadi kita saat terimanya on time. Saat ini kita juga ada dalam Citra Mega Batam itu ada pasarin banyak klaster ya, nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi tuh klaster apa ya. Tapi progres penjualannya sangat bagus ya. Kita bisa mengenerate hampir setiap tahun tuh di atas 100 miliar di Citra Mega Batam ya. Terima kasih juga supportnya dari khususnya warga Kota Batam ya. Ada juga konsumen dari luar Batam pastinya yang sudah support proyek kita. Habis itu kabar baiknya adalah tahun ini kita akan launching gudang ya, gudang. Wah, kita launching kembali gudang ya. Info A1. Iya, info A1 nih ya. Kalau enggak nonton podcast ini enggak tahu itu ceritanya ya. Buat yang nonton, inilah ya, kita info di sini nih. Kita rubrik semua ya. Eksklusif ya. Ada gudang, kita akan launch namanya Citra Aerolink. Sebelumnya itu sudah ada Citra Aerolink, cuma kita tahun ini kita akan launch dengan konsep baru ya. Citra Aerolink itu juga di awal rilis dengan konsep international hub gitu ceritanya. Karena again Batam itu adalah kota internasional ya. Perbatasannya Indo dengan Singapura sama Malaysia, jadi memang potensinya sangat besar. Kalau mau cari apartemen di Ciputra, kita ada Citra Plaza Nagoya, super block CBD di tengah jantung kota Nagoya. Kalau mau cari rumah, kita Citra Mega Batam, lokasinya di pusat jantung Batam Center. Memang Ciputra kayaknya di pusat-pusat semua ini di Batam. Ya, lokasinya bagus banget semua. Dan kita akan launch juga di lokasinya strategis, gudang Citra Aerolink International Hub. Jadi bisa nih di ngulik-ngulik hari ini kan begitu kan. Tapi sebelum jelasin proyeknya banyak-banyak dulu nih. Betul. Pertama, siapa sih Ciputra ini developernya?
Nice banget pertanyaan dari Bro Azan ya. Jadi Ciputra Group itu saya yakinin namanya cukup familiar ya buat teman-teman di dunia real estate, mungkin buat warga publik ya, warga sipil pada umumnya juga cukup mengenal ya Ciputra, karena saya selalu yakinin Ciputra itu top 5 tuh. Selalu masuk dalam top 5 national development property ya gitu kan. Pengembang 5 besar di Indonesia. Kalau kita bilang yang kita kenal pada umumnya, mungkin yang sering kita dengar ada Sinarmas, Agung Podomoro, pasti Ciputra ini. Ini 3 adik-beradik ini pasti selalu bersamaan di mention. Karena terkenal gitu kan. Nah, Ciputra Group sendiri FYI pada tahun 2024 kita total sudah punya lebih dari 140 proyek tersebar di 48 kota di Indonesia. Bahkan kita ada 2 proyek overseas di luar negeri. Di China Shenyang, develop kota mandiri juga 300-an hektar. Di Hanoi International City di Vietnam, kita juga develop 300 hektar. Kita bangun kota. Kembali lagi, di Ciputra value-nya selalu kita tidak hanya membangun rumah, tapi kita merajut kehidupan. Waduh, punchline ya. Dapat punchline promosinya ya. Jadi memang kita develop sebuah community. Kita kembangkan sebuah kawasan, like memang namanya developer, pengembang ya. Sebuah tempat yang mungkin bisa kita katakan sepi ya. Kita buat aksesnya bagus, kita kasih value di tempatnya, sehingga jadi sebuah komunitas di mana mereka bisa hidup nyaman dan bagus itu ceritanya. Karena ada quotes dari Pak Ci yang selalu disampaikan kepada kita ya, staff-staff di Ciputra itu adalah mengubah sampah menjadi berlian. Nah, itu memang value-nya Pak Ci itu. Oh, itu gimana tuh? Iya, jadi Pak Ci itu selalu mengajarkan ya, dan ini memang legasinya beliau ya, almarhum Pak Ciputra itu selalu membicarakan kepada kita itu selalu ada peluang. Selalu ada peluang. Dan kita harus bisa melihat peluang itu. Sehingga kita bisa melihat peluang itu, kita bahkan sampah pun kita bisa buat jadi bongkahan emas. Itu tercermin dari value-value-nya proyek Ciputra ya. Misalnya kita lihat tuh waktu tahun 90-an ya, early ya, pengembangan di kota Jabodetabek gitu kan. Citra Garden City kan seperti itu. Itu kan di perbatasan Jakarta Barat. Waktu itu kan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu masih masif itu pengembangan. Tapi Ciputra develop proyek perdananya ya. Anak bungsunya itu di Citra Garden City 400 hektar. Itu di perbatasan Tangerang sama Jakarta Barat. Dan kita bisa lihat sampai saat ini sekarang apa yang terjadi kalau misalnya Anda turun dari Cikarang gitu kan, Bandara Soekarno-Hatta, kalau Anda tidak lewati tol, Anda lewatin jalan dari Tangerang mau ke Jakarta, Anda pasti lewatin perumahan yang banyak kuda-kudanya. Kuda-kuda putih gitu kan, Citra 2, Citra Extension, nah itu adalah pengembangannya kita kan gitu. Jadi dari senior-senior di Ciputra Group juga selalu mengajarkan ya, mengingatkan kita yang junior itu, Pak Ci itu selalu menyampaikan orang yang berhasil itu bukan orang yang reaktif, tapi antisipatif. Begitu pula ya pembeli-pembeli properti ya, jangan sampai tunggu booming baru beli. Ini pesan sponsor ini ya, harus antisipatif. Kalau waktu booming beli, udah telat ya. Justru waktu dia lagi kondisi sekarang nih, masa terbaik beli properti, waktu lagi orang bilang post pandemic recovery kan begitu kan, ekonomi sedang mau membaik. Sekarang peluang karena banyak diskon. Banyak diskon banyak kemudian diberikan. Sekarang memang waktu terbaiknya beli properti. Kan begitu. Nanti kalau udah ekonomi bagus, boro-boro ya Ciputra mau kasih harga murah ya, mau kasih banyak promo. Kita jual mahal. Kita jual mahal gitu kan. Ciputra gitu. Iya, gitu. Jadi balik lagi ke Ciputra Group. Memang itu profil singkat kita dan kita banyak award ya, kita banyak award yang kita dapat, skala kita itu skala internasional overall. Jadi banyak sertifikasi yang kita dapatkan, misalnya ada Edge ya yang terbaru itu dari World Bank, gimana kita itu membangun kawasan yang ramah lingkungan, hijau, sehat. Nah itu ada standarisasinya, kita dapat sertifikasinya. Kemudian kita juga sangat detail terhadap inovasi. Let's say HSE kita setiap tahun ya, bahkan kita ada buah HSE Award yaitu Zero Accident. Jadi Zero Accident. Kebetulan Zero Accident ini juga didapatkan di Citra Mega Batam ya.
Kalau editor mau munculkan, tayangkan di sini, tam gitu ya, sertifikatnya ya, ada di sini. Zero accident. Jadi orang beli rumah di Citra Land Megah Batam itu tidak ada kecelakaan. Kalau developernya nggak tahu ya, nggak tahu. Developernya nggak tahu apakah ada kecelakaan apa nggak. Tapi kalau di Ciputra zero accident. Jadi kan bisa dilihat kawasannya itu dibangun dengan sangat aman gitu kan ceritanya kan. Jadi tidak ada unsur-unsur negatifnya karena zero accident. Oke, kalau kita ngomong Ciputra ini kan banyak disebar di kota-kota padat ya. Kalau ke Batam itu kenapa tuh? Oke. Develop di Batam. Betul. Pertanyaan sangat nice ya. Kenapa di Batam, seperti yang saya sampaikan itu, Ciputra itu selalu melihat peluang. Selalu ingin bisa menemukan peluang, maka sampah pun bisa jadi bongkahan belian kan seperti itu. Kita tahu di Batam itu adalah kota perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yang sangat maju. Let's say Johor and Singapura kan gitu ceritanya. Di perbatasan kita pasti akan saling berpengaruh. Dan satu fakta yang paling menarik itu buat teman-teman ya, tetap harus disampaikan, Batam itu adalah tempat wisata teramai nomor 3 di Indonesia. Pertama udah pasti Bali ya, pasti Bali, bahkan ada orang asing nggak tahu Indo, taunya Bali gitu. Kedua pasti Jakarta, kawasan khusus ya Jakarta ya, sudah bukan DKI lagi kan, DKJ kan. Daerah khusus Jakarta, karena di situ banyak sekali administrasi, aktivitas ekonomi berjalan di situ. Ketiga itu adalah Batam, aktivitas wisata paling banyak yang datang. Bahkan di Batam itu kawasannya khusus. Kita ada KEK, kita ada FTZ. Di sini kan tidak ada PPN ya, tidak ada PPN ya. Jadi luar biasa sekali kesempatannya di sini. Karena dekat border, baik wisata masuk. Kalau wisata masuk, butuhnya apa nih, Bro Azan kira-kira? Kalau wisata datang nih, dia kan pasti shopping. Paginya dia shopping, entertain. Malamnya dia mungkin hiburan, tapi nggak mungkin hiburan terus sampai besok pagi kan. Malamnya dia harus ngapain? Tinggal. Harus tinggal. Kalau kita mention dia perlu tempat tinggal, maka tidak lain tidak bukan dia perlu properti, ya kan? Whatever itu hotel atau Airbnb. Airbnb ini bisa di apartment, bisa di landed house, kan ceritanya. Dan kalau wisatawan banyak datang di kawasan itu, otomatis ekonomi itu tergerak bukan? Tergerak bukan dengan pemerintahan Kota Batam yang sampai saat ini sangat bagus ya oleh pemerintahan. Banyak sekali buat investasi asing ke Batam. Kalau ada investasi asing masuk ke Batam, let's say orang bangun pabrik. Kalau orang bangun pabrik artinya perlu pekerja dong. Pekerja kan? Kalau perlu pekerja, apalagi investasi asing ya, dia pasti harus datangkan expat-expatnya yang jago ke Batam. Kalau dia datang ke Batam, expat perlu apa lagi nih? Ya. Tempat tinggal lagi. Jadi banyak sekali kesempatan opportunity yang ada di Batam. Dan ini memang kota yang sangat unik ya. Tempatnya juga sangat ramah ya terhadap pendatang ya. Karena dominan itu lebih banyak pendatangnya nih dibanding warga asli pribuminya di Batam gitu kan. Kawasan yang sangat heterogen saya bilang. Bahkan kalau teman-teman saya datang dari luar kota, saya bilang gampang banget gitu. Kalau makan Melayu ada, mau makan Padang ada, mau makanan Cina ada, mau makanan Western ada, mau makan apa aja ada di situ ceritanya kan. Jadi ini sudah mencerminkan kita Batam itu kawasan yang sangat heterogen, sangat ramah terhadap pendatang, pemerintahnya juga sangat bagus, terbuka peluang, banyak kesempatan yang ada di Batam ini yang memerlukan properti. Itu kenapa di Ciputra di Batam itu lengkap nih, mau apartemen ada, Citra Plaza Nagoya, mau landed house ada, Citra Megah Batam. Kalau mau usaha gudang ada Citra Aerolink. Kayaknya jual aja agak hard selling ya. Oke, kita santai-santai aja nih. Ini terbiasa mau jualan terus ya. Mau jualan terus nih. Oh iya, itu kita lihat di Ciputra itu ada banyak patung kuda-kuda putih. Betul. Itu artinya apa tuh? Itu simbol ya, simbol. Itu simbol trademarknya Ciputra. Karena almarhum Pak Ciputra itu juga keturunan Cindo ya. Kita bahasa gue Cindo ya. Tionghoa gitu kan. Karena di orang Tionghoa ya, kami ya mempercayai kuda itu adalah hewan yang bagus tuh nilainya. Bahkan ada kalimatnya, peribahasanya itu kan matau cengkong ya. Sini ada teksnya nih muncul ya. Matau cengkong. Artinya kalau kudanya sampai, pasti keberhasilannya sampai. Kuda itu mencerminkan keberhasilan. Maka kenapa kuda itu dijadikan simbol nih di Ciputra. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian lewat
kawasan khusus ya, kawasan developer khusus. Ada kuda putihnya, apalagi 8 ekor, itu tidak lain tidak bukan pasti Ciputra. Ya, entah itu Citra Raya, Citra Land, Citra Garden, bahkan ada Citra Maja, banyak lah, pokoknya ada citra-citranya, itu pasti Ciputra. Emang harus 8 juga gitu? Bisa banyak, bisa 11, kadang bisa 12, ya, bisa 8 gitu. Kalau di Citra Plaza Nagoya itu ada 9. Nah, ada 9 itu. Oh iya? Lebih 1 tuh di situ. Itu sih. Oke, terus kita lihat ke keunikannya dari proyek Ciputra nih, yang khususnya Batam aja deh. Oke. Kalau khususnya di Batam ya, kebetulan di Ciputra Group yang ada di Batam itu pertama udah pasti advantage-nya itu adalah lokasi. Again, ada lokasi. Seperti saya bilang di Citra Plaza Nagoya, kita benar di pusat jantung Nagoya ya, dikelilingi sama dekat mall ya, Grand Batam. Kemudian kalau mau cari kuliner sekitar Aganaga Food Court, ada A2 ya, bener-bener di center banget nih, di pusat jantung Nagoya apartemen. Lokasinya sangat bagus. Kalau di Landed House Citra Mega Batam, kita juga di pusat jantung Batam Center. Pokoknya pusat jantungnya kita ambil semua nih cerita lokasinya. Nagoya kita kunci apartemen, di Batam Center kita kunci Landed House. Kita dekat dengan ferry terminal yang paling rame di Batam. Kalau orang Singapura, Malaysia datang overall pilihnya like Mega Mall kan gitu kan. Ferry terminal Batam Center internasional, dekat Mega Mall udah pasti, dekat dengan sekolah, dekat dengan pasar ya. Jadi dekat kemana-mana. Dekat kawasan pemerintahan juga, lokasinya sangat bagus banget. Bahkan kita gudang terbaru kita itu Citra Airline itu dekat dengan bandara. Dekat dengan bandara ya, udah di spill ya. Dekat bandara. Jadi kalau misalnya perlu kargo, namanya juga gudang ya. Kiriman, tempat simpan, storage, warehouse, bahkan sampai dengan workshop. Nah, lokasinya juga strategis karena dekat banget itu kebutuhannya. Satu udah pasti adalah lokasinya. Kedua udah pasti adalah again Ciputra Group-nya. Mungkin satu hal sharing sedikit gitu kan. Kita di Ciputra Group itu punya core value perusahaan. Yaitu kalau teman-teman notice ya, itu kita kenal sebagai IPE. Kalau kami foto itu kayak gini tuh selalu tuh. Nah, kalau mau lihat foto-foto orang Ciputra bisa lihat nih, tayangkan di sini editor ya, tayangkan. Bro Azan ketawa-ketawa deh karena diribetin terus edit ya. Lu udah stres nih, Bro Azan. Waduh, ini kasih PR terus edit. Jadi banyak orang foto nih ini. Ini entrepreneur ya. Entrepreneur. Entrepreneur. Kita dari IPE ya. I itu integritas, P itu professionalism, E itu entrepreneur. Jadi itu core value perusahaan kita nih. Artinya kita itu selalu dipesan oleh Alma Pak Ciputra menjaga integritas, kejujuran. Jadi kita itu pasti semua stakeholder ya, pemangku kepentingan ya, diajarkan buat selalu untuk berintegritas, jujur, apa adanya. Kalau pusat jantung kota Batam, pusat jantung Nagoya, kita bilang pusat, jujur nih. Jujur, bisa dicek gitu kan. Gak mungkin kita ngada-ngada, jujur, integritas. Kedua itu profesionalism. Profesionalism itu kita tuh mengejar tingkat profesional di bidang, setiap bidang. Kalau sales marketing bener-beneran dalamin banget ilmu marketingnya, promosinya dibuat bagus. Kalau pelayanan dengan bagus, service excellence. Kalau di proyek pembangunan, innovation, udah pasti. Setiap bidang kita kejar titik puncak profesionalitas. Yang ketiga itu adalah entrepreneurship. Entrepreneurship ini kita dituntut walaupun kita nih budak korporat ya, ceritanya ya, bahasa Gen Z ya. Pekerja gitu kan, tapi tetap kita dituntut itu punya jiwa entrepreneur seperti kita memiliki Ciputra ini. Maka kalau kita udah ngomong entrepreneur, tidak lari itu kita kreatif, kita agile, fleksibel, karena dinamis terhadap perubahan pasar, kita tidak kaku. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau beli rumahnya di Ciputra Group, dilayani dengan jujur, kemampuannya ada, seperti usaha sendiri, apa nggak nyaman ya beli ya, maksudnya belilah proyek yang ada di Ciputra karena core value perusahaan kita tuh IPE. Pilih perusahaannya, Ciputra Group. Selain core value, ketiga track record. Penting banget ya, karena di real estate itu pasti adalah trust. Orang beli karena percaya. Betul. Maka lihat track record. Track record selalu jaga Ciputra Group itu adalah kenyamanan konsumen pasti.
Kembali lagi kita bukan hanya jual rumah, tapi kita merajut kehidupan. Wah, jualan terus nih, Bro Azan tadi bilang nggak seperti ini skripnya nih ya. Jualan terus ya, maklum ya, dari sales marketing soalnya. Artinya kita bukan hanya menjual rumah kepada para pembeli warga Citraland, tapi kita ingin keluarga yang sudah beli memutuskan pembelian di Citraland itu bisa membuat keluarga bisa bahagia ya, bisa sustain ya, bisa sampai anak cucu gitu kan. Bahkan patung-patung ya, selain kuda, kita ada patung-patung, ada keluarga sejahtera, keluarga bahagia ya. Dari nama patungnya aja itu sudah elemennya itu udah pengen warganya bagaimana ya ceritanya. Pengen penghuninya itu sejahtera dan bahagia. Karena again pasti yang paling penting itu rumah itu bukan sekedar tempat tinggal ya, tapi kita berproses dalam kehidupan. Maka penting banget tuh. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau mau pilih properti ya pilihnya Ciputra Group. Punchline ya, kembali lagi jualan ya. Aduh, maklum. Minum dulu ya. Tapi nggak heran ya, makanya Ciputra bisa jadi pemain besar gitu di properti. Betul. Jadi memang track record itu yang kita harus jalankan terus ya, kepercayaan trust yang diberikan oleh konsumen kepada kita. Jadi itu sih saya ingat sekali, sharing sedikit ya gitu kan. Karena berhubungan sama konsumen juga, suatu saat terima banyak sekali testimoni yang nice ya. Salah satu itu adalah ini behind the scene ya, ini nggak pernah di info di media nih biasanya nih. Ada tetap konsumen kesel gitu ceritanya. Keselnya apa? Pokoknya begitu kan. Ya namanya juga konsumen ya. Mungkin dia kesel karena sewaktu kita jual proyek kita, kan begitu kan. Dia itu bilang produknya itu tahu sedikit. Harusnya lebih banyak lagi. Karena kembali lagi properti itu kan limited. Ya. Jual habis selesai. Oke. Nah, begitu kan. Ini kesel kalau beli rumah itu di Ciputra itu harus cepet-cepet. Oke. Kenapa? Karena harga naik terus. Seperti itu. Launching, FYI ya, buat teman-teman bisa cek aja kalau punya saudara, kolega yang beli di Ciputra ya. Baik itu Citra Plaza Nagoya, kita bilang Batam nih ceritanya. Baik Citra Plaza Nagoya, Citra Mega Batam. Track harga awalnya berapa? Dan sekarang harganya berapa? FYI kemarin saya baru tarik data, Citra Plaza Nagoya kenaikannya itu almost 50% dari awal launch ya, sudah 50%. Yang perdana banget, Citra Mega Batam 3 tahun itu ada kenaikan 25% net loh ya. Peningkatan net, bukan peningkatan gross. Net itu artinya kalau dia dikurangin, kan kalau kita beli properti kan namanya pajak gitu ya. Pajak, itu udah dikurangi pajak semua net kalau dia jual itu bisa 25% gitu. Wow. Bahkan ada yang sampai unit hook itu bisa sampai 35%. 25 itu bottomnya itu. Kenaikannya. Jadi kesel konsumennya. Kalau beli rumah di Ciputra itu pertama setengah sedikit harus rebutan. Jadi kalau lengah dikit unitnya habis gitu ceritanya kan dibeli sama orang lain kan. Dia kesel. Tapi dia selalu menyampaikan walaupun kesel tetap saya akan rekomendasi orang beli di Ciputra. Waduh, ngeri. Keras ya punchline-nya. Panggil ya. sini konsumennya. Iya. Boleh. Jadi walaupun kesel, dia pasti akan rekomendasi lagi ke Ciputra. Again, banyak aspek. Ya kan? Karena itulah yang kita deliver ya. Benefit kepada pembeli. Seperti itu. Kepada semua stakeholder. Jadi, pasti konsumen puas ya. Kita juga senang gitu ceritanya. Itu sih. Nah, kita bahas yang lagi hits dulu aja. Boleh. Nih. Ini di Citraland Mega itu kan lagi di Osaka nih yang Betul. lagi hot. Rumah Jepang. Rumah Jepang pertama di Kota Batam. Tidak akan ada ketemukan di tempat lain. Sampai saat ini juga belum ada ya model Jepang ya. Iya. Bro Azan ya, belum ada ya. Masih Ciputra. Pegang ya. Jadi kita masih branding awal kita yang pertama. Ternyata the only one sekarang ya. Hanya satu-satunya nih di Batam. Tema Jepang, Japanese style. Osaka Hills. Nah, itu udah soal semua, tahap 2-nya kapan tuh? Nah, pertanyaan bagus. Info A1 lagi. Kita mau buka blok baru. Nah, wow. Jadi kemarin itu FYI kita launching Osaka ini sebenarnya di awal 2022 ya. Berarti kurang lebih udah 2 tahunan. Puji Tuhan kita punya level 8 sold out ya. Kasih applause ya. Level 8 kita sold out. Habis ya. Sejak akhir 2023 kita ada sold out. Ya.
Sekarang kita buka lebar 7, rumah lebar 7. Bahkan demand-nya itu sekarang karena unitnya sangat terbatas ya, kita buka lagi blok baru. Kita akan buka lagi blok baru gitu buat Osaka. Jadi buat Anda yang tertarik ya dengan apa sih bentuknya? Silakan appointment sama Bro Azan. Datang ke proyek Citraland Mega Batam. Pesan sponsor ini ya. Dibilang harus sama Bro Azan buat yang nonton ya. Harus sama Bro Azan. Gitu, datang ya. Dr. Property visit ke proyek kita. Osaka Hills. Oke, langsung aja tahap 2-nya kapan? Tahap 2-nya kita itu bulan depan ya, kita akan buka blok barunya karena kan sisa berapa hari lagi ya. Kemudian kita rekamnya ini kan di akhir Mei. Bulan Juni kita akan buka blok baru. Starting harganya pasti 1,2-an ya, 1,2-an. Menurut kita masih sangat affordable ya, 1,2-an karena 1,2 ini sudah termasuk BPHTB. AJB balik nama. Dalam artian kalau ada konsumen yang mau beli cash atau cash bertahap, dia tidak ada tambahan biaya lagi karena sudah include di 1,2 itu. Kalau KPR, ya tinggal bayar selisih biaya akad karena kita masih ada subsidi biaya akad 10 juta. Kalau ada lebih, maka dia bayar selisihnya. Jadi harga paket sudah all in dalam. Jadi nggak usah pusing gitu kan, hitung-hitungan. Waduh masih kurang berapa nih uangnya nih gitu kan. Jadi udah all in. Dibantuin hitung, dibantuin bayar ya. Betul, dibayarin sama developer. Kan gitu ceritanya. Biasa kita yang hitungin tuh buat konsumen. Ini langsung jadi nggak usah. Jadi senang ya jualan di Citraland ya. Nah nih Promax nih juga salah satu top agency ya di Ciputra ya. Thank you banget lah ya supportnya. Kenapa saya bilang masih affordable? Karena incoming soon ya. Ini info A1, pokoknya kita spill info A1 terus nih. Juni juga selain kita buka blok baru di Osaka di Citraland Mega Batam, kita buka namanya Emerald Hills. Di mana tuh? Di Citraland Mega Batam juga. Ini harus di pop up nih di sini. Sap ya Emerald Hills ya, dimunculkan di sini nih Emerald Hills. Pusing nih editor nih ya. Munculkan Shining Soon. Emerald Hills. Shining Soon. Itu konsepnya private luxury ya, private luxury di bagian terdepan Citraland Mega Batam. Jadi Citraland Mega Batam itu kan banyak cluster ya. Dia berada di posisi paling depan. Ada gate community khusus, auto gate pertama, modelnya European ya atau American modern. Sangat bagus sekali juga pertama di Batam ya. Jadi masuk gerbang itu ada gate khususnya itu yang dibuka nanti dia otomatis. Gimana tuh? Dibuka otomatis. Nah, seperti apa? Tunggu tanggal mainnya ya. Shining Stone, Emerald Hills. Emerald Hills. Itu tipe yang lebih gede lagi ya? Tipe lebih gede. Ada gate khusus. Di depannya Emerald Hills nih akan dibangun clubhouse baru. Jadi dalam Citraland nanti akan ada 2 clubhouse. Dalam clubhouse itu kita ada kolam renang Olympic size di Batam Center. Jadi tahu Olympic size ya, orang buat lomba kan, lomba renang kan. Di situ bisa clubhouse baru dengan kolam renang Olympic size. Jadi dibangun satu clubhouse baru kan, ada nanti konsep bilang wah kalau mau clubhouse ke dalam gitu kan. Kita bangun clubhouse baru dekat cluster situ. Ketiga konsepnya itu adalah European atau American modern dengan landscape tropical. Jadi rumahnya itu cukup gak compact ya, cukup besar. Lebar 7 itu caving-nya 7 kali 16. Lebar 8-nya 8 kali 16. Wah. Jadi caving-nya udah gede ya. Caving-nya udah gede nih, bangunnya gede. Bangunnya juga gede. Jadi cocok banget ya, konsepnya juga baru. Kita akan bawakan desain yang laku keras di Jabodetabek ke Kota Batam. Tuh, catat laku keras. Iya, laku keras. Karena di tahun lalu dengan model itu ya di Jabodetabek ya, itu kita itu lebih dari 1 T omset kita dengan model ini nih. Artinya kan diminati. Dan kita riset ya dari model arsiteknya ya. Desain ini saya nggak mau spill saya seperti apa ya. Pokoknya shining soon ya. Pantengin terus ya Citraland Mega Batam. Desain itu menurut riset harganya naik paling tinggi. Modelnya seperti ini karena sangat diminati sama selera warga lokal maupun internasional desainnya. Sangat timeless. Sangat timeless. Maka kita bawa desainnya ini. Sampai saat ini desain itu hanya di Citraland Mega Batam ada. Nah,
Tunggu tanggal mainnya nih, Shining Soon. Kan batu ya, Shining Soon. Segera bersinar. Ngeri ya. Ya. Dan yang paling penting, kenapa saya bilang Osaka masih sangat affordable? Karena Osaka tadi saya mention berapa harganya? 1,2 an. Emerald Hills lebar 7, starting, sebenarnya nggak boleh spill ya. Tapi saya spill nggak apa-apa. Starting 1,8an. Wah, 1,8. itu harganya dari sipil. Betul ya. Jadi harganya bisa lihat gap ya. Lebar 7 Osaka 1,2an, Emerald 1,7 nih. Jadi kesempatan banget buat teman-teman yang sedang mencari properti yang affordable ya. Osaka nih, masih bisa. Karena next kita habis Osaka kita nggak buka lagi. Yang 1,2an. Udah mulai sombong nih ya. Jualnya udah mau 2M nih. Nggak mau lagi buka yang 1,2. Jadi kesempatan. Blok baru segera appointment sama Bro Azan, dokter properti. Oke. Nah, terus katanya itu milenial gak bisa beli properti ya? Menurut saya nggak setuju. Nggak setuju. Karena millennials juga ya. Millennials. Oh, masih milenial? Masih milenial. Walaupun tampangnya baby boomer gitu ya. Orang tua. Orang tua. Millennials ya. Millennials. Mau ngakunya Gen Z sih. Cuma nggak diterima. Di kalangan Gen Z. Ditolak. Ngaku-ngaku nih Gen Z nih. Gen Z ngaku-ngaku. Itu saya nggak setuju. Kenapa? Kalau developer lain, saya nggak tahu. Saya bilangnya developer Ciputra aja ya. Karena Ciputra kita bekerja sama dengan banyak sekali ya partner seperti perbankan. Kita tahu ya pemerintah sekarang sedang berpikir keras membuat kebijakan supaya millennials bisa punya properti. Salah satunya apa? LTV-nya itu bisa bahkan sampai 100%, artinya DP 0 ya, diberikan. Padahal dulu kan zaman-zaman saya nih, yang saya tahu nih, beli properti DP at least 30%, LTV 70%. Tapi sekarang sampai 100% bisa dikeluarkan. Itu di Ciputra bisa, DP 0%, syarat kantor berlaku. Ada bintangnya ya guys. DP 0 bisa. Cicilan bisa sampai tenornya 25 tahun. Bisa. Ini bisa-bisa nih kayaknya tetangga ya nih slogannya ya jatuhnya ya. Cicilan tenor panjang bisa. Ya kan? Kemudian harganya affordable. Di lokasi yang bagus. Saya ambil contoh bulan lalu itu ada transaksi satu millennials ya. Dia itu bisa dibilang masih merintis karir. Masih junior manager lah. Atau bisa dikatakan trainee. Masih trainee. Management trainee, MT kan seperti itu. Gajinya let's say mungkin belum sampai 2 digit. Tapi pengen banget beli rumah di Ciputra, di Citraland. Udah sayang banget nih, gak mau lah pokoknya, gak mau yang lain gitu, maunya Ciputra gitu. Kalau nggak Ciputra dia nggak beli rumah, cuma mau di Ciputra. Gimana nih solusi? Kita ada satu bank ya, karena banknya nggak sponsor ya, kita nggak sebut namanya ya. Tanya Bro Azan nanti ya, Japri, bank apa? Ada namanya Easy Start ya, Easy Start. Oh, jadi cicilannya itu murah banget. Bahkan cicilannya itu starting 5 jutaan. Ya kembali lagi dia punya side hustle ya, MT ini ya, gaji belum double digit, punya side hustle. Dia proof. Karena bayangkan harga rumah 1,2M, cicilan 5 jutaan aja. 5 jutaan. Lewat Easy Start ini. Bro Azan tahu. Kontak Bro Azan nomornya di bawah ini gitu ya. Pura-pura nggak tahu dulu. Ya, di kontak ya. Jadi bisa 5 juta aja gitu. Jadi Easy Start ini salah satu program yang kita kerjasama untuk milenial. Tidak ada alasan buat milenial itu nggak bisa punya properti. Karena pemerintah, developer, apalagi kita ya pengusaha developer Ciputra itu dituntut ya untuk membangun rumah yang bisa affordable ya. Salah satunya Citraland nih kesempatan. Seperti saya bilang nih, kalau Osaka habis, tak jual barang murah lagi kita jual barang mahal. So kesempatannya hanya ada di Citra Megabatang Osaka Hill sekarang. Udah mulai sombong ya. Iya, 5 jutaan aja loh, 5 jutaan. 5 jutaan. Ya 5 jutaan, harga 1,2. Kalau developer mereka 1,2 kan kisaran cicilannya bisa 9 juta ya. 11 juta gitu kan. Ini hanya 5 jutaan. Sangat-sangat terjangkau. Rumah ya. Rumah. Kalaupun merasa, waduh saya belum nih. Consider Citra Plaza Nagoya, apartemen. Kita ada studio flash sale bulan ini ya,
sampai 31 Mei. Kalau Bro Azan tayangnya lewat, ya salahin Bro Azan gitu ya. Harga starting 480 juta, apartemen masih ada. Flash sale, hanya 1 unit. Cash itu. Cash. Jadi itu kan juga affordable. Ya maksudnya nggak usah sampai 1 M gitu kan. Lokasi juga nice, kawasannya bergengsi juga di develop oleh Ciputra Group. Dan saya bisa katakan itu masih sangat murah banget. Kenapa saya tekankan murah banget? Karena ini hanya harga tower pertama di Citapasa Nagoya. Karena next kita akan ada 9 tower. Bayangkan, sekarang dia beli nih studio dengan harga seperti itu. Masa next tower kita bangunnya lebih murah? Nggak mungkin dong ya. Kita pasti bangun lebih mahal dong. Habis itu kita kalau bangun lebih mahal, lebih banyak penghuninya, crowdednya, yang beli di awal pasti untung banget. Betul. Itu yang saya mention, salah satu benefit yang kenapa mereka pilihnya di Ciputra, karena kita kasih mereka cuan. Nah, paling realistis. Itu nanti kita bahas yang Boleh, satu itu. boleh. Nanti diundang lagi nih sama Bro Azan nih. Nanti diundang lagi nih, kayaknya. Lanjutan, series 2 ya, series 2. Oke, terus cara beli yang disarankan dari Ciputra. Oke. Itu yang seperti apa? Kalau saran dari saya ya, mewakili Ciputra Group, kami kebetulan di Cita Mega Batam itu 95% itu KPR. 95%. Again, kita kerjasama lebih dari 10 bank, ya. Bank BUMN ada, swasta nomor 1 ada, bahkan bank dari luar negeri ada ceritanya. Jadi sangat banyak sekali pilihan program. Pokoknya nggak takut kamu nggak mau ya, kami selalu ada gitu. Program bisa tawarin buat kamu cocoknya. Jadi mau bentuknya seperti apa, produknya kita bisa sesuaikan. Maka kenapa dominan itu KPR semua di Cita Mega Batam. Dan bisa mereka bayar dengan DP 0, DP 5%, atau DP 10%. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda KPR, harganya itu mendekati harga cash. Seolah harga cash kamu cicil puluhan tahun. Apa gak menarik tuh ceritanya ya? Karena suku bunga sekarang lagi bagus-bagusnya. Kita kan lagi post pandemic recovery ya. Ekonomi sedang mau membaik. BI rate kan baru mau naik. Oke. Dan akan naik terus lagi. Sekarang waktu terbaik buat beli. Waduh, jualan lagi nih ceritanya. Jualan terus ya, maklum ya. Nanti di sensor nih ceritanya. Pokoknya sekarang waktu terbaik lagi. Kenapa? Karena suku bunga bank lagi bagus-bagusnya. Lagi pasca recovery ya. Post pandemic recovery. Ekonomi sedang mau membaik. Mereka lagi berikan offer yang sangat bombastis. Suku bunga murah. Bahkan ada fix. Berjenjang. Fix sampai lunas. Jadi kesempatan gitu ya. Kesempatan. Buat yang mau KPR itu sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Nanti bunga nggak ada makin murah, ada makin tinggi. Betul. Jadi kalau mau KPR, KPR sekarang. Itu tuh yang momentum yang kita riding the wave ya. Citra Mega Batam itu saat ini banyak sekali KPR. Sebenarnya itu nggak cuma kunci suku bunga ya, kunci Betul. harga juga ya. Kunci harga, kunci suku bunga, betul, betul sekali Bro Azan, memang expert ya. Jadi harga cash dicicil, ya. Kunci harga sekarang kan begitu. Harga terbaiknya sekarang. Bisa dicicil. Jadi nggak ada alasan buat millennials merasa, wah nggak bisa nih, kan saya nggak minta kamu jeblak 1,2 M. Kamu bisa cicil nih, saya 5 juta per bulan starting, ya kan? Buat manajemen trainee atau at least mungkin millennials ya. Millennials sekarang usia berapa sih? Yang terakhir kan millennials 95 ya. Kita bilang 95, 96 gitu ya. Tahun 2024 Anda sudah 28 tahun guys. 28 tahun gitu ceritanya. Udah harus punya rumah ya? Harus punya rumah. Cicil 5 juta masa nggak sanggup gitu ceritanya kan? Bisa, kamu pasti bisa gitu. Cicil 5 juta aja, kamu udah usia 28 tahun gitu. Yang paling kecil ya, millennials ya. Bahkan millennials ada yang kelahirannya kan 80-an ya gitu ya. Itu apalagi tuh, nggak ada alasan itu. Bisa, KPR solusinya. Okay. Dan sekarang, jangan tunda lagi. Nanti nyesal. Karena ada siklus kan, ada cycle kan. Kita yang beli properti tahu ada cycle-nya. Ada cycle properti di bawah, ada waktu properti cycle itu boom. Kalau kita mau kembali lagi meminjam kalimat dari senior saya gitu kan di Ciputra Group kan, jangan jadi reaktif.
Jadi orang antisipatif. Jadi kalau beli rumah jangan waktu boom. Beli rumah pas waktu belum boom. Nanti boom cuan. Yang begitu kan? Jadi pas orang lain jual rumah kita beli. Pas orang lain beli kita jual ya, baru maksimal cuannya. Buka kelas lama-lama nih ya gitu ya. Series 2 harus diundang nih sepertinya. Nggak cukup satu series ya. Kalau kita lihat ke tadi data kan 95% KPR ya. Itu emangnya kalau di Ciputra cash bertahannya gimana tuh? Kenapa orang malah semua larinya? Jadi ini true ya, testimonial ya. Ada pembeli menyampaikan sebenarnya kalau honestly kita paling panjang pun saat ini kita 36 bulan in-house ya. Kita tidak pernah lebih panjang dari situ. Saya dapat komparasi ya testimoni dari pembeli gitu kan. Dia hitungin itu. Kayaknya orang lulusan finance IPK 4 gitu kan. Bila perlu 4,1 dia kan, orang 4 sebenarnya 4,1. Dia hitung itu. Saya cicil 12 bulan dibanding saya KPR. Jauh sekali bunganya saya in-house. Karena kalau cicil bertahap kan pasti ada penyesuaian harga ya. Betul. Pada penyesuaian harga, gak mungkin beli cash 1M, cicil bertahap 36K juga 1M, pasti enggak. Mungkin cicilan bertahap itu, let's say 1,3 ceritanya kan, 1,3 tuh. Dia hitung itu dengan KPR. Karena waktu dia beli itu lagi suku bunga promo banget, lagi kan masa-masa promo banget ya. Dia bilang, waduh ini lebih bagus saya cicil sama bank nih. Udahlah total bayarnya harga di bawah, saya dapat asuransi. Ya dong, kalau cicil sama perbankan kan kita dapat asuransi kebakaran, asuransi jiwa ya, di asuransi. Habis itu progresnya pasti dikejar sama perbankan. Ya kan? Perbankan pasti punya urgensi dong kejar si developer. Betul. Harus cepat ready nih. Ya. Cepat bangun nih. Kembali lagi, gak usah khawatir karena semua legalitas ada di perbankan. Perbankan pasti cek kan legalitas kan. Benar. Jadi gak mungkin macam-macam developer nih. Jadi berbagai aspek lebih bagus saya KPR dibanding saya cash bertahap. Ini true ya. Kalau mau hitung-hitungan detailnya, hubungi Bro Azan. Bro Azan hitungin. Nanti lebih bonafit cash bertahap apa KPR di Citraland. Jadi itu banyak aspek sekarang yang mendorong, karena kerjasamanya dengan Ciputra Group ya, banyak yang mendorong mereka cara bayar KPR. Kalau cash gimana tuh? Cash jauh lebih murah lagi. Cash. Kita ada sih konsumen cash di kita. Bahkan kita kasih penawaran cash kita itu bisa dibayar 3 kali. Harga cash, biasa cash sekali ya. Kita kalau cash kita kasih bayar 3 kali. Lumayan ya. Itu sebenarnya kalau dikasih 3 kali itu yang dipikirin konsumen apa loh? Bisa cash flow. Dominan cash flow. Maybe ada yang uangnya baru cair, 3 bulan ditahan di deposito gitu kan. Benar, dikasih momentum buat cair kan. Nanti kalau tariknya kena penalti. Dibilang bocuan lagi kan, kena penalti kan. Oke, berarti memang harus KPR ya. Betul. Statistik aja ngomong KPR nih di Citraland. Sekarang harus KPR. Nah ini nih, pesan dan solusi buat milenial yang pengen punya rumah di Citraland. Solusinya mudah ya, tingkatkan penghasilanmu. Itu paling realistis ya. Tingkatkan penghasilanmu. Sekarang era personal advice ya, sekarang era digital. Mudah sekali mendapatkan side hustle ya, penghasilan tambahan mudah sekali. Tidak khawatir tidak ada side hustle, khawatir Anda tidak mau. Prinsipnya ya. Referensi rumah ke Bro Azan bisa dapat side hustle ya. Hubungi Bro Azan. Bro Azan side hustle loh pasti loh. Ada peluang di properti. Ya, di properti. Ada, welcome ya. Banyak sekali Anda bisa dapat side hustle, tingkatkan penghasilanmu ya. Hemat-hemat gak perlu lah, kalau penghasilanmu gede gak perlu hemat-hemat gitu ya. Sombong banget gitu ya. Kalau ya, tingkatkan penghasilanmu gak perlu hemat. Kalau penghasilanmu tinggi, kamu banyak pilihan. Terus supaya cuanmu bisa terus cuan, pilih properti yang benar-benar. Karena properti itu adalah keputusan yang mungkin salah satu yang paling penting dalam seumur hidup ya. Selain menentukan pasangan gitu kan. Kamu harus jalani seumur hidup. Kalau rumah, kamu sekali cicilnya almost setengah hidupmu juga gitu. Kamu sekali cicil 15 tahun, 20 tahun gitu ya. 10 tahun, kan itu kan panjang banget ya. Kalau salah, amsyong ya. Amsyong banget. Jadi pilih yang benar.
Kalau kau punya penghasilan, maka kau bisa pilih yang benar. Yang benar seperti apa nih? Yang bisa generate kamu cuan. Yang artinya di saat properti itu harganya akan naik. Kenaikannya itu pasti data inflasi. Karena itu aset. Memproteksi finansial kita. Artinya kalau beli properti rugi, itu memang amsyong banget. Artinya salah. Beli properti itu pasti cuan. Cuannya dari segi mana? Kita tinggalin itu, kita udah cuan. Setelah udah kita tinggalin, kita jual, harganya naik. Kalau kita nggak tinggalin, kita bisa sewain. Artinya cari yang ada capital gain, yang bisa leverage, kemudian bisa ada yield-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau apartemen ada Cital Plaza Nagoya, rumah ada Cital Batam ya, jualan lagi nih. Karena memang di Ciputra Group kita selalu consider itu. Seperti saya bilang, kalau capital gain yang beli di awal di Ciputra Group pasti cuan. Cuannya udah 50%, minimal juga 25%. Kan begitu kan. Leverage, sangat bankable. Mau masuk ke perbankan, Ciputra kerjasama lebih dari 10 bank di Batam. Semua ada pilihannya. Bisa leverage kan, bankable kan. Kamu mau masuk ke bank mana bisa. Yield bagus semua. Karena kenapa? Lokasinya di pusat jantung kota. Kan begitu. Anda mau sewain, kembali lagi potensi Batam banyak sekali pendatang. Kalau pendatang mereka pasti perlu tempat tinggal, sewain ke mereka. Kalau Anda nggak pakai. Jadi pilih, sudah punya side hustle, udah ada penghasilan yang bagus, pilih properti yang benar. Pilih properti yang benar, memproteksi asetmu, bisa cuan, nanti beli properti lagi, beli properti lagi. Pastinya di mana? Di Ciputra Group. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa promosinya ya. Ini takut nih kalau ada part 2-nya 1 jam full. Iya, full. Jualan. Daging semua. Daging semua Ya, nih, daging catat semua. ya. Itu yang A1 udah jadi spill dikit tuh. Iya. Thank you Bro Erik Siap. sudah main-main di kantor kita ya. Boleh. Ini kita ngobrol di belakang aja dulu. Boleh. Salam properti. Bye bye. Salam properti.